Kejutan besar. Erick Thohir yakin timnas Indonesia bisa tembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak terbendung, pesta gol setengah lusin ke gawang Laos, timnas Indonesia lolos ke semifinal. Dua bintang muda Indonesia siap menggebrak. Inilah reaksi Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen usai drawing Piala Dunia. Timnas U16 Indonesia menuju semifinal. Siapkah mereka menghadapi Thailand atau Australia? Jangan puas dulu. Pesan mengejutkan Nova Arianto untuk timnas U16 Indonesia usai menang besar. Jens Raven resmi menjadi WNI, timnas Indonesia punya tambahan amunisi baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ternyata pernah ungkapkan syarat mutlak jika pimpin timnas Korea. Saya akan kembali kalau KFA memenuhi syarat saya, seperti ini penjelasan Coach STY. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kejutan besar. Erick Thohir yakin timnas Indonesia bisa tembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berikut adalah pernyataan resmi dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, setelah pengundian grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Teka-teki mengenai lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya terjawab. Dalam drawing yang digelar pada Kamis siang 27/6/2024 di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi 10 pertandingan dalam ronde ketiga ini dengan sistem home and away. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaiknya dalam bersaing dengan 5 negara lainnya. Erick Thohir yakin bahwa tim asuhan Shin Tae-yong bisa memberikan kejutan pada ronde ketiga ini. Dia menekankan pentingnya belajar dari kesuksesan Austria dan Georgia yang berhasil lolos ke fase gugur Euro 2024. Kita harus akui bahwa kita berada di grup yang berat, ujar Erick Thohir. Namun saya minta kepada pelatih dan timnas kita untuk jangan sampai mengendur. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah menunjukkan bahwa tim yang tidak diunggulkan bisa membuat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap berjuang walaupun berada di grup yang berat, tegasnya. Oleh sebab itu, Erick meminta para pemain timnas untuk mulai mempersiapkan diri sejak pengumuman undian ini. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Tak terbendung, pesta gol setengah lusin ke gawang Laos, timnas Indonesia lolos ke semifinal. Timnas U16 Indonesia berhasil mengalahkan timnas U16 Laos dengan skor mencolok 6-1 dalam laga penyisihan grup A ASEAN Cup U16 2024 yang berlangsung pada Kamis 27/6/2024.
Timnas Indonesia langsung menunjukkan dominasinya dengan unggul 4-1 di babak pertama. 2 dari gol tersebut berasal dari titik penalti, 1 untuk masing-masing tim. Fabio Azkairawan menjadi pahlawan dengan berkontribusi pada terciptanya 3 gol untuk Indonesia, sebagian besar melalui sundulan yang dimanfaatkan oleh Josh Holong Putu Panji. Ketika babak kedua dimulai, Indonesia tidak mengendurkan serangan dan terus mendominasi permainan. 2 gol tambahan dari Josh Holong dan Mirza Firjatullah melengkapi kemenangan telak Indonesia menjadi 6-1. Dengan hasil ini, Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A. Pada menit ke-51, Indonesia sebenarnya sempat mencetak gol melalui Muhammad Zahabi, namun dianulir karena Tristan Raisa terjebak offside. Gol tambahan datang di menit ke-60 saat Josh Holong memanfaatkan umpan matang dari Daniel Afrido menghujam keras ke gawang Laos. Hingga menit ke-73 tidak ada gol tambahan dari kedua tim. Namun, pada menit ke-80, Mirza Firjatullah berhasil mencetak gol terakhir untuk Indonesia. Lolos dari jebakan offside dan mengakhiri laga dengan skor 6-1 setelah gagal dihalau oleh kiper Laos, Thitsak Honesum Livongvat. Skor ini bertahan hingga peluit akhir berbunyi, menegaskan kemenangan gemilang Indonesia. Dua bintang muda Indonesia siap menggebrak. Inilah reaksi Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen usai drawing Piala Dunia. Dua bintang Timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen, mengungkapkan semangat mereka setelah hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 27/6/2024. Kedua pemain keturunan ini siap tempur menghadapi lawan-lawan berat di grup C yang terdiri dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025 dengan Timnas Indonesia memainkan 10 pertandingan, 5 di kandang dan 5 tandang. Jay Itzes mengungkapkan kegembiraannya di akun Instagram, menyatakan kesiapan dan meminta dukungan dari para supporter. Mari berdiri dan bersatu sebagai satu. Sampai jumpa di September 2024. Kita Garuda, tulisnya. Ragnar Oratmangoen, penyerang sayap Timnas Indonesia, juga berbagi antusiasmenya untuk pertandingan yang akan dimulai pada September 2024. Indonesia dijadwalkan memulai laga tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Diikuti oleh laga kandang melawan Australia pada 10 September 2024. Mari kita lanjutkan perjalanan di babak ini. Sampai jumpa di September 2024, kata Ragnar. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka dengan syarat mereka harus menempati posisi pertama atau kedua di akhir klasemen grup C. Jika berada di posisi ketiga atau keempat, Indonesia akan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
Timnas U16 Indonesia menuju semifinal. Siapkah mereka menghadapi Thailand atau Australia? Semua pertandingan di grup A ASEAN Cup U16 2024 telah selesai dan Timnas U16 Indonesia berhasil melaju ke semifinal dengan hasil sempurna. Tim yang diasuh oleh Nova Arianto ini mencatatkan 3 kemenangan dari 3 laga melawan Singapura, Filipina, dan Laos. Pada pertandingan terakhir di grup A, Timnas U16 Indonesia menghajar Laos dengan skor telak 6-1 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (27 Juni 2024). Sebelumnya, mereka mengalahkan Singapura 3-0 pada laga perdana di Stadion Manahan pada 21 Juni 2024. Dan 3 hari kemudian, kembali menang dengan skor 3-0 atas Filipina di stadion yang sama. Selama fase grup, Timnas U16 Indonesia mencetak total 12 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Striker Mirza Firjatullah menjadi top skor sementara dengan torehan 4 gol. Dengan hasil gemilang ini, Timnas U16 Indonesia mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan dan menempati posisi puncak klasemen grup A. Di posisi kedua, Laos meraih 4 poin dari 3 pertandingan. Dalam babak semifinal, Timnas U16 Indonesia kemungkinan akan menghadapi Thailand atau Australia yang tengah bersaing untuk menjadi juara grup C. Selain itu, mereka juga bisa bertemu dengan salah satu dari Vietnam, Kamboja, atau Myanmar yang berada di grup B. Babak semifinal ASEAN Cup U16 2024 akan digelar pada 1 Juli 2024. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Jangan puas dulu. Pesan mengejutkan Nova Arianto untuk Timnas U16 Indonesia usai menang besar. Timnas U16 Indonesia berhasil mengamankan tiket ke semifinal ASEAN K16 2024 setelah kemenangan gemilang atas Laos. Dalam pertandingan terakhir grup A yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis (27 Juni 2024) malam waktu Indonesia Barat, Garuda Asia menghancurkan Laos dengan skor telak 6-1. Dengan hasil ini, tim asuhan Nova Arianto melaju ke semifinal sebagai juara grup A. Nova Arianto, pelatih berusia 43 tahun, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja seluruh pemain. Yang pertama, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada pemain saya yang sudah berjuang maksimal di pertandingan ini, ujarnya. Ia juga merasa senang karena berhasil mencapai tujuannya di ASEAN Cup U16 2024, yakni memberikan kesempatan bermain bagi banyak pemain selama 3 laga fase grup. Selama fase grup, Nova kerap merotasi pemain di setiap pertandingan. Strategi ini terbukti efektif dengan membawa Garuda Asia meraih kemenangan demi kemenangan. Saya tidak melihat hasil dan selalu bersyukur. Secara konsep awalnya kita memang mengharapkan ke-23 pemain ini bisa tampil di Piala AFF, jelas Nova. Saya bersyukur semua pemain sudah bisa tampil dan kita bisa melihat siapa saja yang mempunyai potensi. Meski beberapa masih memiliki kekurangan, saya yakin di pertandingan ke depan mereka bisa lebih siap. Nova Arianto juga mengingatkan pemainnya untuk tidak cepat puas dengan hasil yang telah dicapai.
Jens Raven resmi menjadi WNI, Timnas Indonesia punya tambahan amunisi baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jens Raven telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah diambil sumpah di kantor wilayah dalam kurung Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kamis dalam kurung 27/6. Pengambilan sumpah WNI Jens Raven diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ini yang kalian tunggukan? Jens Raven resmi telah diambil sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya pada Kamis 27 Juni 2024 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, tulis akun Instagram @kanwilkumhamki. Semoga kehadirannya membawa perubahan dan kontribusi positif untuk perkembangan Timnas Sepak Bola Indonesia @PSSI@Timnas Indonesia. Ditunggu video prosesi pengambilan sumpahnya ya tambahnya. Sementara itu, Jens Raven merupakan striker keturunan Belanda yang saat ini bermain untuk Dordrecht U21. Musim lalu Jens Raven bermain sebanyak 9 pertandingan dan mampu menciptakan 4 gol. Dia berposisi sebagai seorang penyerang dan sempat bergabung di Timnas Indonesia U20 untuk turnamen Toulon 2024. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. Shin Tae-yong ternyata pernah ungkapkan syarat mutlak jika pimpin timnas Korea. Saya akan kembali kalau KFA memenuhi syarat saya, seperti ini penjelasan Coach STY. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikaitkan erat dengan bursa pelatih Korea Selatan. Meski namanya tidak pernah diucapkan oleh pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA, namun Shin Tae-yong ternyata punya mimpi untuk kembali memimpin Taeguk Warriors. Shin Tae-yong memiliki julukan pelatih spesialis pemadam kebakaran karena ditunjuk secara mendadak untuk memimpin Korea Selatan di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2018 silam. Sayangnya, penampilan Korea Selatan saat itu tidaklah impresif. Meski memulangkan Jerman, Korea Selatan gagal melaju ke babak 16 besar hingga akhirnya Shin Tae-yong mendapatkan lemparan telur sepulangnya dari Korea Selatan. Shin Tae-yong mengisyaratkan tak akan kembali ke Korea Selatan dalam waktu dekat. Apalagi dia sudah setuju untuk memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Saya selalu dipanggil sebagai petugas pemadam kebakaran ketika saya sedang terburu-buru dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Saya sangat kecewa ketika saya tersingkir dari daftar pelatih timnas dalam kurung pada 2018, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman Wikitre. Bahkan Shin Tae-yong memberikan syarat mutlak dengan kontrak minimal 4 tahun jika Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA ingin menunjuknya sebagai pelatih. Jika saya mendapat kesempatan untuk memimpin timnas Korea lagi, saya ingin melakukannya dengan benar dalam jangka waktu sekitar 4 tahun daripada sebagai petugas pemadam kebakaran, kata Shin Tae-yong. Menurutnya, melatih timnas berbeda dibandingkan melatih klub. Dia mencontohkan bagaimana tim hanya berkumpul kurang dari 10 kali dalam setahun yang bergantung pada agenda di FIFA Matchday. Berbeda dengan melatih di klub, melatih di timnas dalam kurung tim tidak sering bertemu pemain, jadi butuh waktu untuk menentukan warnamu sendiri, kata Shin Tae-yong. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bikin Shin Tae-yong senyum bahagia. Ini 3 kelebihan Justin Matthews, sang predator gol Liga Eropa, calon amunisi anyar timnas Indonesia. Seperti ini keunggulannya. Diprediksi bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Berikut 3 kelebihan yang dimiliki Justin Matthews, sang gelandang potensial dari Liga Eropa. Sebelumnya, nama Justin Matthews memang ramai diperbincangkan dan dirumorkan bakal tiba di Indonesia untuk proses naturalisasi. Justin Matthews punya 3 kelebihan yang bisa membantu timnas Indonesia bermain lebih agresif. Lantas apa sajakah itu? Versatile. Kelebihan pertama adalah 1. Versatile. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Justin Matthews dapat bermain di lebih dari 1 posisi. Meski posisi idealnya adalah gelandang tengah, namun mantan penggawa SC Cambuur ini juga bisa dipasang sebagai winger. Bahkan berkat kecepatan serta positioning yang baik, Justin Matthews pernah diplot sebagai striker saat tim alami deadlock. Dengan kemampuan tersebut, pelatih Shin Tae-yong dipastikan tidak lagi pusing jika andalannya di lini depan timnas Indonesia harus absen. 2. Insting gol tajam. Berikutnya adalah insting gol tajam yang membuat Justin Matthews kerap jadi pahlawan buat timnya. Masih dari laman Transfermarkt, disebutkan bahwa yang posisi idealnya adalah gelandang serang. Mampu mencetak 42 gol serta memberikan 27 assist dari total 186 pertandingan di ajang Keukenkampioen-Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. 3. Pengalaman juara di Eropa terakhir adalah pengalaman juara Justin Matthews di Eropa, di mana sang gelandang tercatat pernah membawa Willem II juara di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 13-14. Saat itu Justin Matthews yang masih berusia 17 tahun berhasil menembus tim utama Willem II dan tampil sebanyak 9 pertandingan sepanjang musim. Dengan pengalaman juara di Eropa, membuat Justin Matthews diprediksi punya mental haus kemenangan dan bisa membuat timnas Indonesia makin punya daya saing di ajang internasional. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Jawaban cerdas pemain keturunan Grade A ini soal pro kontra naturalisasi di timnas Indonesia. Apa itu? Pemain keturunan Indonesia dengan label Grade A ini memberikan tanggapan soal pro kontra program naturalisasi di timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, di mana ia membuka kemungkinan untuk berseragam timnas Indonesia. Dengan hadirnya pemain-pemain keturunan seperti Justin Hubner, Ragnar Orotmangoen, Tom Haye, dan lainnya memberikan perubahan signifikan dalam performa skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong mampu meracik taktik ciamik dengan memasang perpaduan pemain keturunan dan pemain lokal. Hasilnya, timnas Indonesia mampu menundukkan Filipina. Bahkan di Piala Asia, tim muda yang diperkuat oleh Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Nathan Choaon mampu mengalahkan tim raksasa di babak penyisihan grup. Mas Hilgers dalam wawancara mengatakan bahwa naturalisasi sebagai cara untuk menaikkan level tim. Menurut saya, kalau pengen naikin level tim, perlu pemain naturalisasi. Karena bukan mereka tidak memiliki pemain bagus di Indonesia, tapi cara kami berlatih di Eropa begini, dalam kurung, level atas pungkasnya. Kita bisa menaikkan levelnya. Jadi itu bagus kalau kita bisa bergabung sama tim. Jadi levelnya juga baik dan kita bisa mendapat pengalaman dari pemain. Kita bisa belajar bermain dan melatih.
Dengan melatih kita bisa tahu bagaimana lihat permainan, paparnya. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu mengaku cukup mengerti soal cara pandang seseorang dari pemain naturalisasi yang tidak sepenuhnya orang Indonesia mengerti akan hal tersebut. Sungguh menggetirkan Harimau Malaya Muda dikalahkan Australia, nasib Malaysia di ujung tanduk. Seperti ini kilas permainannya. Australia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0 pada matchday kedua Grup C ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Sriwedari, Surakarta, Rabu (26 Juni 2024). Pada kesempatan ini, Australia memperoleh peluang pertama pada menit ke-5 melalui sepakan pojok yang diambil oleh Nicolas Gustavo. Bola yang datang lalu ditanduk oleh Alexander Jesse. Hanya bola masih melambung tipis di atas gawang Malaysia. Blunder dilakukan oleh kiper Australia, Jal Ajanovic, pada menit ke-7. Jal Ajanovic dengan sengaja menangkap bola di luar kotak penalti. Hal ini membuat Malaysia mendapatkan hadiah tendangan bebas. Aryan Hakrem yang menjadi eksekutor melepas tendangan keras tetapi masih membentur barisan pemain Australia. Sepakan Nicolas Gustavo dari sudut sempit masih membentur tiang gawang Malaysia pada menit ke-37. Malapetaka diperoleh Malaysia pada penghujung babak pertama. Amlani Tatu melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan kaki kanan Amlani lalu melaju deras masuk ke pojok kiri atas gawang Malaysia. Australia tetap memegang jalannya permainan pada awal babak kedua. Namun tim asuhan Bradley John Maloney terlihat kesulitan untuk mencetak gol kedua. Australia akhirnya menambah keunggulan melalui gol Wilson Williams pada menit ke-5. Berdiri bebas tanpa pengawalan, Wilson Williams dengan mudah meneruskan bola masuk ke gawang Malaysia. Australia sukses mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0.